Sesuatu yang besar sedang terjadi. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara yang luar biasa, dahsyat, mantap. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, mungkin itu masalah yang sifatnya sangat pribadi, atau barangkali masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau bahkan mungkin masalah keluarga sekalipun. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Karena acara ini memang ada untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca Anda dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa, yang sangat rindu untuk membagikan nilai-nilai kehidupannya dengan Anda, agar Anda dapat membuat terobosan-terobosan yang baru di dalam kehidupan Anda, supaya kehidupan Anda bisa lebih baik dan lebih bermakna lagi. Pemirsa, mulai dari minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, kami akan menghadirkan paket berseri yang akan menghadirkan di layar kaca Anda tips-tips bagaimana caranya mengatasi permasalahan di dalam rumah tangga Anda. Dan juga kami akan memberikan tips-tips atau kiat-kiat bagaimana caranya membangun rumah tangga yang harmonis. Untuk itu pemirsa, jangan pernah lewatkan acara ini. Pemirsa, kami mau ajak Anda untuk ikut berpartisipasi secara langsung di dalam acara ini. Anda dapat menceritakan kepada kami pemirsa untuk saat ini secara khusus bagi Anda yang mungkin merasakan kehidupan sepertinya begitu berat, begitu banyak masalah yang menimpa di dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda merasa sepertinya keluarga Anda sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Anda bisa mengangkat telepon Anda sekarang juga dan menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 08198174 Kami ulangi, Anda bisa mengangkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami menceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819808174 Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah cinta dan pertengkaran. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa bintang tamu, mohon maaf, para narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Bu Dita. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Ibu yang cantik, dan selamat malam, Bapak. Saya terlupa bahwa kita sudah memiliki konsep acara yang baru saat ini yang begitu luar biasa, karena kita tidak lagi menghadirkan bintang tamu, tetapi kita menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat berkeinginan untuk membagikan nilai-nilai hidupnya. Betul, begitu dan ya, kita Pak? membuatnya secara berseri, Bu Dita. Ya. Karena saya percaya waktu pemirsa menyaksikan acara ini secara terus-menerus, maka akan terjadi terobosan dalam rumah tangga Anda, dalam keluarga Anda, dan kami percaya materi-materi yang kami bagikan tuh sangat membantu Anda untuk mengalami perubahan. Baik. Tema yang kita angkat, Pak Susilo, pada malam hari ini adalah cinta dan pertengkaran. Betul. Kenapa judulnya yang saat ini kita angkat begitu kontradiksi, Pak? Kalau cinta ya cinta, kenapa sih harus berantem-berantem gitu? Banyak sekali orang berpikir bahwa kalau orang menikah dengan dasar cinta tidak ada pertengkaran. Masalahnya, Bu, kita nggak bisa makan dengan cinta, kan gitu. Kita nggak bisa bekerja dengan cinta saja, tapi realita kehidupan dalam kita menghadapi kehidupan ini, waktu kita membangun rumah tangga, ada percintaan, selalu ada pertengkaran, dan itu satu paket, Bu. Kadang-kadang pertengkaran itu bisa membuat kita makin lebih mencintai. Mungkin nggak ya ada satu rumah tangga yang dibentuk secara khusus yang tanpa ada pertengkaran? Mungkin nggak kira-kira? Saya percaya dalam hidup saya sampai saat ini belum pernah melihat, satu pun belum pernah. Kalau ada mungkin mereka lah malaikat-malaikat yang ada di bumi, bukan manusia mungkin. Kenapa? Karena semua manusia memiliki kelemahan dan kekurangan. Betul. Dan waktu kita menikah, kita bukan menikah dengan sebuah kesempurnaan, tapi kita menikah dengan kelemahan dan kelebihan dari orang tersebut. Nah, kelemahan inilah yang seringkali mengakibatkan pertengkaran. Bukan hanya kelemahan, tetapi punya gaya masing-masing, punya style, gaya hidup masing-masing, pola pikir masing-masing, didikan masing-masing, dan itu akan mempengaruhi sekali rumah tangga kita. Baik, mungkin sebelum kita ke narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini, kembali kita ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, acara ini kami kemas khusus untuk Anda pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin sedang berpikiran bahwa saya sangat mencintai pasangan hidup saya, tetapi kenapa cinta ini sepertinya terasa menghancurkan kehidupan Anda. Mungkin Anda merasa sepertinya mahligai rumah tangga yang sudah dibina selama bertahun-tahun sepertinya sia-sia saja, seperti tidak menemukan jalan keluar atau titik terang dari permasalahan yang sedang Anda hadapi bersama dengan pasangan Anda.
Pemirsa, kami mau katakan bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini pemirsa ada untuk Anda. Oleh sebab itu pemirsa, angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kami. Ceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa SMS kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik, sebagai narasumber yang sudah hadir secara berpasangan pada malam hari ini, narasumber yang sangat spesial, terima kasih sudah hadir. Kami mau menanyakan, apakah sebagai seorang narasumber pernah nggak ya mengalami pertengkaran nih dalam rumah tangga? Iya, seperti yang Pak Susilo katakan tadi Bu, bahwa yang tidak pernah bertengkar dalam rumah tangga itu dalam memasuki rumah tangga mungkin cuma malaikat. Iya. Jadi kami pun pernah ngalami hal tersebut. Iya. Sering ya. Biasanya kalau bertengkar tuh masalah-masalah apa sih, Bu? Masalah-masalah sepele sih, kayak miskomunikasi, masalah anak, juga bisa praduga-praduga, kita sering negatif thinking gitu, padahal seperti saya telepon tapi nggak diangkat, saya udah berpikiran macam-macam, seperti itulah, yang hal-hal yang kecil, yang sepele, yang tidak terkomunikasikan dengan baik, seperti itu. Akhirnya menimbulkan pertengkaran. Iya, konflik. Padahal cinta kan? Cinta. Sangat mencintai. Cinta mati. Cinta mati. Cinta hidup aja deh. Cinta hidup. cinta Kalau mati sudah nggak bisa cinta. Cinta hidup. Betul, Maksudnya betul. cinta sampai mati belum memisahkan. Gitu ya. Malam Jumat ngomong cinta gini paling seru deh. Bapak kalau boleh tahu, kalau misalnya nih terjadi pertengkaran seperti gitu, biasanya yang Bapak harapkan tuh apa sih Pak dari istri gitu? Oh iya, saya kalau lagi bertengkar sama istri, saya nggak bisa menyelesaikan saat itu, karena saya orangnya senang kalau pasangan saya lagi atau istri saya lagi marah, saya rasanya nggak mungkin bisa komunikasi dengan dia, jadi saya orangnya pingin tenang dulu gitu, baru bisa selesaikan kemudian. Biasanya gitu. butuh waktu berapa lama tuh Bapak untuk bersemedi dulu, menenangkan diri? Kadang-kadang saya melihat situasi dan kondisi. Kalau saat itu aku lihat memang kesempatannya memang memungkinkan untuk bisa bicara berkomunikasi dengan pasangan saya berusaha untuk menyelesaikan saat itu. Tapi kalau enggak, saya tunda sampai besok atau sampai aku lihat situasinya memungkinkan, sampai saya lihat dia tenang gitu. Baru akhirnya bisa Ya, dikomunikasikan iya. begitu. Kalau dari Seperti sisi gitu. Ibu, kira-kira bagaimana cara penyelesaian yang Ibu harapkan? Kalau biasanya kalau lagi berantem, tengkar gitu, kalau saya mengharapkan dia tahu saya sedang marah, dan saya juga mengharapkan ada feedback gitu loh. Dia juga Ada mengutarakan respon seperti Ada itu. respon balik. Saya sukanya pada saat itu ya saya marah ya harus selesai seperti itu. Nah loh, ini kan ada perbedaan nih. Yang satu pengennya cepet-cepet selesai, pengennya saat itu pokoknya semuanya jelas begitu ya. Soalnya Sementara kalau enggak itu nggak bisa tidur. nggak tenang gitu ya. Nggak Bu, ya. tenang. Panas hatinya. Aduh. Sementara kalau dari sisi Bapak nih, ada waktu yang dibutuhkan Butuh waktu begitu ya Pak berpikir ya. kali ya. Betul. Waktu yang dibutuhkan untuk bisa berpikir dengan tenang, baru kemudian bisa menyelesaikan masalahnya bersama. Betul, seperti gitu. Nah Iya. ini kan ada perbedaan nih dalam cara penyelesaian masalah. Biasanya gimana sih cara mempertemukan dua perbedaan ini? Ya, kalau prinsipnya sih yang yang waras yang ngalah gitu loh. Pada saat misalnya saya waktu itu merasa, oh ya, ini pasangan saya lagi capek, ya mungkin dia karena capek dia emosi sedikit saja. Nah, saat itu saya akan melakukan hal-hal yang dia sukai. Misalnya saya memasak makanan yang dia sukai, berusaha menyenangkan dia lah, seperti itu. Itu sih dari saya biasanya. Jadi kalau misalnya dia lagi emosi, saya tanggapin saat itu. Kalau saya lagi waras ya, kita akan ribut dan nggak ada selesainya. Kalau dari sisi Ibu yang sedang emosi, biasanya gimana? Kalau saya lagi emosi, kadang-kadang kata-kata saya kasar, seperti itu. Dan Ibu kan butuh waktu untuk penyelesaian saat itu juga. Iya. Sementara nih Bapak tidak bisa nih untuk diselesaikan saat itu.
Apakah ibu bisa melakukan sesuatu yang disenangi oleh pasangan padahal hati lagi membara nih? Kalau lagi emosi sih nggak bisa. Gampang kok, panggil pemadam kebakaran. Yang lagi membara. Bapak sepertinya kan ada dua tipe kepribadian yang berbeda begitu ya Pak ya, sehingga cara penyelesaian suatu konflik pun berbeda gitu. Sebenarnya ada berapa sih Pak tipe kepribadian seseorang itu? Sebentar, sebelum saya bahas itu kita bongkar-bongkar dulu lah. Jadi kalau berantem biasanya Pak Funi sama ini butuh waktu berapa lama tuh biasanya? Biasanya, kadang-kadang sehari. Tapi saya lihat juga situasi, kondisi. Kalau kondisinya memungkinkan saat dia marah, saya tanggapi juga. Jadi diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau nggak memungkinkan, emosinya meledak-meledak, saya dengarkan aja apa yang dia ingin katakan, dengarkan seperti gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang memang saya lihat bisa memungkinkan untuk berkomunikasi, nah saat itu juga saya usahakan selesaikan saat itu. Tapi kalau waktu didengarkan saja tambah panas hati ya, nggak direspon. Kita melihat nanti kalau pemirsa mau tanya bagaimana tips mereka menyelesaikan pertengkaran boleh. Cuma maksudnya gini, kita mau melihat bahwa ini masih dua kepribadian Bu. Di satu sisi Bu Yeni tadi yang saya katakan kadang-kadang mungkin kalau dia orangnya kalau lagi stres butuh teman curhat sebenarnya. Butuh teman curhat memang kalau Pak Funik cuman hanya pasang kuping saja nggak ada respon, ini bisa tambah emosi. Diajak ngomong kok diam aja kan gitu. Nah, itu meja sudah mulai main Bu. Belum piring, belum gelas gitu kan. Kalau suka ada yang melayang nggak nih? Ada UFO nggak? Belum sempet.